Marilah mendekat kepadaku, kata Tuhan Yesus. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada engkau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah panggilan ini boleh mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kesukaran kami dalam hidup di dunia ini, Tuhan memberikan satu tempat perteduhan di mana Tuhan memanggil kami untuk mendekat pada Tuhan, boleh menerima kekuatan, boleh menerima pengharapan, boleh menerima damai, sejahtera dan sukacita, sehingga kami boleh hidup dengan tegar, teguh dan kuat di tengah-tengah dunia ini, untuk dengan terus setia memberitakan tentang kabar sukacita, keselamatan yang dari Tuhan, dan terus dengan sukacita membawa kedamaian dan kasih di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, kami serahkan juga firman Tuhan yang kiranya juga boleh memberikan kami damai, sejahtera dan sukacita, bahkan teguran jikalau kami salah. Pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahannya untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, saudara, kita bersyukur kita memasuki bulan November, kembali bulan yang baru, saudara ya. Setelah kita selama 2 bulan belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita coba mau bergerak lagi, saudara ya. Kalau yang lalu kita belajar tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, selama 2 bulan ini kita mau belajar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mujizat-mujizat yang Dia lakukan. Apa artinya dalam hidup kita? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dan kiranya ini bisa memberkati kita selama 1 atau 2 bulan ini. Dan secara khusus kita akan mengambil mujizat yang terjadi atau dicatat oleh Injil Yohanes. Ada 7 mujizat, saudara ya. Dan mujizat yang pertama yaitu mujizat di Kana, air menjadi anggur. Saya mengundang kita untuk membuka Alkitab dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan buat saudara dan saudara silahkan menyimaknya dalam Alkitab saudara. Saya akan membacakan dari Alkitab TB yang kedua, dan sebenarnya tidak banyak perbedaannya, saudara ya. Tetapi kalau ada yang berbeda, saya akan kasih notes di situ, penjelasan buat saudara, sehingga saudara bisa lihat ya manakah yang lebih jelas kita bisa pahami. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku?" Atau kalau TB, "Daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Atau dalam TB, "Buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Atau dalam TB 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi, atau kalau dalam TB mengecap, air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan, atau dalam TB dibuat, Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah
mujizat atau tanda yang pertama yang dicatat oleh Injil Yohanes. Saudara, menariknya saudara, Yohanes hanya mencatat 7 mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Padahal kalau dijumlahkan semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itu ada sekitar 37. Ya, memang jumlah ini bisa lebih atau kurang saudara, karena ada beberapa ahli yang menyebut kejadian ini tidak termasuk mujizat. Nah gitu ya. Tapi paling tidak ada 37 mujizat. Nah, Yohanes mengambil 7 diantaranya tentu ada maksudnya. Karena Yohanes memang suka dengan simbol, saudara ya. Kalau di Wahyu itu ditulis juga oleh Yohanes dan penuh dengan bahasa simbol, angka-angka. Baik 6, 7, 10, saudara ya. Nah, demikian juga ketika dia menulis Injil Yohanes, bukan hanya sekedar menceritakan tentang kehidupan Yesus, tapi ada simbol-simbol yang mau diangkat, dan simbol itu terkait juga dengan angka 7. Nah saudara, ada 3 angka 7 atau 3 kejadian, 3 rangkaian kejadian yang berkaitan dengan angka 7 saudara dalam Injil Yohanes. Yang pertama 7 mujizat, di mana 7 mujizat ini merupakan 7 tanda yang menunjukkan siapa Yesus. Lalu kemudian Yohanes juga mencatat 7 pernyataan, ya ini adalah 7 pernyataan aku adalah. Kalau saudara baca di Yohanes itu ada akulah pintu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik. Itu ada 7 pernyataan saudara yang menunjukkan siapa Yesus, kembali ditekankan siapa Yesus. Lalu Yohanes juga mencatat 7 perkataan salib, yaitu ketika Yesus akan disalibkan ada 7 kalimat yang dia ucapkan. Nah kembali sudah 7 ini merujuk kepada siapakah Yesus yang ditekankan oleh Yohanes. Sehingga kalau 7 ini sudah digabungkan dengan simbol 3, maka ini adalah kelengkapan atau kepenuhan atau sempurna dalam simbol angka dalam tradisi Yahudi, saudara. Sehingga Yohanes mau menekankan bahwa mujizat ini adalah kepenuhan atau kesempurnaan atau kelengkapan dari tanda-tanda yang menunjukkan siapa Yesus. Demikian juga dengan pernyataan dan perkataan Yesus sebelum dia disalib, bahkan sesudah dia disalibkan. Nah saudara, kita akan belajar tentang 7 mujizat Tuhan Yesus, dan kita masuk dalam mujizat yang pertama, yaitu mujizat di Kana. Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan apakah artinya bagi kita saudara, atau makna daripada mujizat itu? Saudara, mujizat itu kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya itu semeion, saudara ya, atau kalau bahasa Inggris terjemahkan itu sign, atau kita boleh terjemahkan secara literal itu tanda sebenarnya. Nah tentu kalau kita pahami kata tanda, ini berarti tanda itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengarahkan atau menunjukkan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Jadi bukan tanda itu yang penting saudara, tapi arah yang ditunjukkan tanda itu lebih penting daripada tanda tersebut. Sehingga tanda ini penting karena dia menunjukkan kepada sesuatu yang penting, yaitu arti daripada tanda itu. Sehingga saudara, kalau kita salah menerjemahkan tanda ini atau mujizat ini, maka kita berakibat salah paham terhadap maksud dan tujuan dari tanda itu diberikan. Tidak heran hari ini banyak orang yang menafsirkan mujizat Tuhan Yesus itu secara literally, dalam arti berarti Yesus adalah pribadi sang pembuat mujizat yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Tidak heran saudara ya, seolah-olah mujizat Yesus atau tanda itu adalah sesuatu yang digunakan untuk saya. Bagaimana Yesus membuat mujizat misalnya menyembuhkan orang lumpuh, berarti dia juga akan menyembuhkan saya yang lumpuh sebagai mujizatnya yang sama dengan di Alkitab. Padahal saudara, ada maksudnya ketika Tuhan Yesus memberikan tanda itu atau mujizat itu. Sambil contoh saudara terkait tanda. Saudara, ini ada beberapa tanda, dan beberapa tanda itu umum. Misalnya tanda rumah ibadah ada di depan gereja kita saudara ya. Ada segitiga, ada salibnya. Nah kita tahu bahwa di dekatnya ada rumah ibadah Kristen. Kalau tandanya bulan, lalu kemudian bintang, kita tahu di dekatnya ada rumah ibadah Muslim. Kalau ada seperti tangga gitu saudara, kita tahu ada rumah ibadah Hindu dan seterusnya saudara. Tapi mungkin ada tanda-tanda yang asing buat kita. Misalnya yang paling kiri atas saudara ya, ada
rumah, terus ada pohon yang mereng. Nah, kalau ada tanda ini apa artinya, saudara? Saya juga baru tahu, saudara, itu artinya adalah pesanggerahan pemuda, ya gitu, saudara. Nah, jadi kalau ada tanda ini apa artinya gitu ya? Meskipun tandanya bagus bagaimanapun, tapi dia menunjuk satu tempat yang lebih penting dari tanda itu. Lalu ada bangunan dengan pilar-pilar apa, saudara? Apa ini gitu ya? Gambarnya bagus di tanda itu. Tapi itu menunjuk kepada apa? Menunjuk bahwa dekat situ ada museum. Dan seterusnya, saudara, ada lapangan gantole itu yang segitiga itu, saudara. Ada gedung bangsal olahraga dan seterusnya. Saudara, kesalahan kita dalam menafsirkan tanda ini saja bisa membuat kita salah masuk rumah, saudara. Maunya beribadah ya, anggap aja dia belum tahu gitu ya. Ada tanda rumah ibadah, masuk aja, ternyata salah gitu. Karena salah menafsirkan. Nah, saudara, bicara tentang salah menafsirkan, saya membaca satu artikel yang bahaya kita salah tafsir. Nah, ini kebetulan saya cowok ya. Jadi bahaya salah tafsir terhadap perkataan wanita ya. Jadi artikelnya itu 8 kode tersembunyi cewek yang bikin cowok pusing tapi harus tetap ngerti. Nah, saudara, ini saya baca artikelnya ya. Nah, begini saudara ya. Terserah, wah ini kode gitu ya. Terserah ini maksudnya bukan, berarti terserah saya gitu. Terserah ini maksudnya artinya tidak boleh gitu ya. Misalnya ada seorang pria ngomong ke istrinya atau ke pacarnya, bolehkah saya pergi? Terus pacarnya bilang, ya terserah kamu. Dengan ekspresi yang tidak enak ya. Itu artinya bukan literal. Artinya adalah tidak boleh misalnya gitu, saudara. Atau ketika dia lagi sedih terus ditanya, kamu kenapa? Aku gak apa-apa gitu ya. Saudara, ini bukan artinya bahwa dia tidak apa-apa. Gak apa-apa itu artinya justru ada apa-apa gitu. Atau ketika dia berkata, bodoh amat, peduli amat, itu artinya dengarkan aku. Ini bukan saya ngarang, saudara, artikel ini saya ambil dari artikel ini. Lalu pergi aja. Nah, ini artinya jangan pergi. Tinggalin aku atau putuskan aku, artinya perjuangkan aku gitu ya. Ini kok bisa berlawanan gitu, saudara. Kalau dibilang gitu ya. Ini misalnya kadang-kadang anak juga ya minta izin sama orang tua bisa. Boleh mah? Artinya aku nggak suka gitu ya. Kalau dia boleh ya boleh gitu ya. Tapi kalau itu nggak suka artinya. Iya maafin, artinya harusnya kamu yang minta maaf gitu ya. Have fun ya, nah artinya ajak aku. Tapi saudara, saya dapat satu gambar saudara, tanda yang sangat berbahaya kalau kita salah arti saudara ya. Yaitu ketika tandanya sen kiri, beloknya kanan saudara ya. Nah ini yang berbahaya sekali saudara ya. Kita malah salah tafsir gitu ya. Kita kira belok kiri, dia malah belok kanan. Nah makanya ada satu komen bilang begini ya. Kalau ada ibu-ibu di depan rating kiri, tunggu dulu gitu ya. Jangan salah tafsir, bahaya gitu ya. Biar dulu dia mau belok mana, terserah dia gitu ya. Nah saudara, ini saudara ya, sebagai brainstorming kita untuk menunjukkan kalau kita salah tafsir terhadap signal tanda, itu bahaya. Tentu maksudnya tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang sulit ditafsirkan saudara ya. Tapi bagaimana dengan tanda yang dilakukan Yesus ketika ia mengubah air menjadi anggur? Sebenarnya sama saudara, kalau kita salah tafsir juga berbahaya. Lalu apa artinya saudara? Nah di minggu ini kita akan membahas artinya. Yang pertama saudara, Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Itu yang pertama adalah untuk menunjukkan siapa Yesus. Yaitu dia adalah pribadi yang bisa atau yang dapat kita andalkan, yang dapat diandalkan. Saudara, dari mana saya dapat kesimpulan ini? Saudara, kita akan lihat kisah ini saudara. Yang pertama saudara, kita lihat kisah tentang pesta pernikahan Yahudi. Saya coba cari orang Yahudi itu kalau bikin pesta kayak apa gitu ya. Ternyata nggak terlalu jauh dengan kita bedanya saudara ya. Mereka biasa taruh meja penuh, undang orang makan gitu ya. Jadi karena orang Yahudi itu semua sebangsa gitu ya, satu keturunan, jadi banyak gitu saudara ya. Dia mungkin kayak di Nias gitu ya, bisa undang satu kampung gitu. Sehingga memberi makan cukup banyak orang. Ya, kalau mungkin dia sangat kaya dia bisa undang semua suku, atau kalau tidak dia undang sukunya saja misalnya gitu saudara. Nah saudara, dalam pesta pernikahan Yahudi, jamuan makan itu menjadi hal yang sangat penting. Dan terutama sekali anggur,
Karena anggur itu menjadi simbol dari kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan, keberuntungan. Saya pikir-pikir mirip juga ya dengan orang Chinese. Kalau nikah, saudara sering lihat ya, toast. Atau kalau enggak mengisi apa itu ya, yang ada kalau enggak angsa, kalau enggak apa itu, tulisan fu itu ya, diisi. Sebagai lambang bahwa anggur itu harus penuh, yang melambangkan bahwa dia dalam kehidupan pernikahannya akan selalu dilimpahi apa? Berkat, selalu dilimpahi kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, itu harapannya. Nah, saudara bayangkan kalau anggur yang jadi simbol kesejahteraan ini habis. Kurang gitu saudara, tidak cukup. Maka orang-orang mungkin akan berpendapat bahwa wah ini pernikahannya kesejahteraannya kurang ini ya. Atau simbol daripada kemakmuran, wah ini dalam pernikahannya dia bisa susah, tidak makmur, tidak sejahtera, tidak bahagia. Padahal itu simbol aja sebenarnya saudara. Tapi ini begitu penting dalam suku Yahudi saudara. Bahkan saking pentingnya simbol anggur ini saudara, bahkan Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya itu adalah pokok anggur yang memberikan kehidupan kepada ranting-ranting. Bahkan bapaknya adalah pengusaha kebun anggur. Bahkan saudara banyak kita dapati kisah-kisah tentang anggur ini begitu penting dalam kehidupan orang Yahudi. Sehingga ini merupakan simbol yang sangat penting saudara. Nah, kisah ini adalah kisah tentang bagaimana ketika terjadi pesta dan anggurnya itu segera habis. Di sana dikatakan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang dan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, Kana itu saudara berada di provinsi atau daerah Galilea saudara ya, di mana dekat sekali dengan Nazaret, kota asal orang tua Yesus, atau sebenarnya termasuk kota lahir Yesus ya, meskipun dia lahir di Bethlehem, itu karena dia ikut sensus, tapi dia kemudian kembali ke Nazaret dan dia disebut sebagai orang Nazaret. Dekat sekali dengan Kana. Nah saudara, di sana dikatakan pada hari yang ketiga, tentu maksudnya di sini bukan hari berurut saudara ya, tapi hari pelayanan Yesus. Karena Yohanes itu mencatat esok harinya, dan pada hari yang ketiga ini, pasal 2 ini saudara. Nah saudara, di sana terjadilah pesta, dan pesta ini tampaknya dibuat oleh orang yang kaya saudara ya. Kenapa saya bilang kaya? Karena begini saudara. Di sana digambarkan bahwa orang ini memiliki 6 tempayan air atau tempat air. Dan bukan tempat air biasa. Tetapi di situ kalau bahasa Inggris terjemahkannya bagus, dia bilang stone jar atau tempayan batu atau apa namanya? Kayak bukan baskom apa itu namanya? Besar gitu ya, dari batu kayak drum gitu saudara. Dan saudara ini bukan dari tanah liat yang harganya lebih murah, ini lebih mahal. Bahkan biasanya orang yang cukup kaya saja hanya punya satu. Karena ini hanya buat cuci tangan saudara ya. Mereka biasanya cuci tangan pada waktu datang dan juga pada waktu mau makan, selesai makan mereka cuci tangan. Biasanya hanya satu saudara. Dan itu besar saudara ya. Di sana dicatat satu tempayan itu isinya 80 sampai 120 liter. Dan dia punya 6. Jadi saudara kita bayangkan ini adalah orang yang kaya. Kenapa saudara? Karena dari batu, itu batu yang cukup besar lalu dilubangi tengahnya. Ini pekerjaan yang sangat sulit dan mahal. Nah saudara, Maria hadir di situ, dikatakan ibu Yesus ada di situ dan Yesus dan murid-muridnya diundang ya. Jadi kemungkinan Maria ini ada lebih dulu dan Maria tampaknya menjadi panitia atau orang yang mengurus pesta atau acara. Lalu kemudian Yesus dan murid-muridnya adalah undangan. Nah saudara, di tengah kondisi itu, Maria melihat ada satu masalah dalam pesta pernikahan ini dan masalah yang sangat gawat, yaitu anggurnya habis. Sehingga dikatakan dalam ayat 3, dia mendatangi Yesus dan berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini gawat gitu, darurat saudara. Nah saudara menarik, kenapa Maria datang kepada Yesus? Kita tahu tadi dari konteks, ini adalah orang kaya. Kalau kita jadi panitia, anggaplah kita IO-nya saudara ya. Masa kan kita datang ke tamu, terus bilang, anggurnya yang punya acara mau habis.
itu malah bikin malu, atau loh kok aneh lari ke tamu? Bukankah pemilik pesta orang kaya? Kenapa dia tidak lari kepada pemilik pesta ini? Karena ingat saudara, pesta pernikahan waktu itu bukan hanya bicara tentang 2 orang mempelai ini, tapi ini diurus oleh seluruh keluarga. Sehingga yang malu kalau ada masalah itu bukan hanya mempelainya, tapi seluruh keluarganya. Kenapa dia tidak datang pada keluarga dan katakan anggurnya habis? Mungkin akan banyak keluarganya yang tinggal ke perkebunan anggur atau ambil tambahkan lagi stoknya. Saya pikir mereka dengan gampangnya saudara bisa melakukan solusi-solusi itu. Nah tapi menariknya kenapa Maria tidak datang ke mereka dan datang kepada Yesus? Bukankah pemilik pesta ini adalah orang yang kaya saudara? Saudara, apa kira-kira alasan Maria? Nah saya saudara menyimpulkan saudara, alasan Maria adalah ini saudara. Maria tahu persis siapa Yesus. Yesus bukanlah orang biasa. Dia bahkan sekalipun anak dari Maria, dia bukan anak biasanya saudara ya. Dia adalah pribadi yang berbeda. Karena Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan, yang dijanjikan. Yesus adalah Allah yang dikatakan Immanuel, Allah yang diam bersama-sama dengan kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dia tahu benar siapa Yesus dan apa yang Yesus mampu lakukan. Sekalipun saudara, ia tidak pernah melihat dan mengalami mujizat Yesus sebelumnya, tapi ia tetap memilih mengandalkan Yesus. Nah menarik kalimat ini saudara ya. Ini adalah mujizat pertama di Kana. Jadi sebelumnya tidak pernah ada mujizat yang dilakukan Yesus. Jadi kalau hari ini ada dokumen apapun saudara, entah dari kitab suci mana atau dari Injil Thomas yang dianggap Injil palsu itu saudara, yang mencatat bahwa Yesus ketika masih bayi bisa bicara. Yesus ketika masih kecil bisa membuat burung dan terbangkan itu jadi burung yang hidup. Atau bahkan ada pohon kelapa yang ketika Yesus haus, pohon kelapa itu bisa melengkung dan memberikan buahnya kepada Yesus yang masih kecil. Maka jelas saudara kalau ini Yohanes catat ini mujizat pertama, maka seluruh catatan-catatan dalam kitab yang lain itu kita bisa anggap sebagai catatan yang keliru atau palsu. Nah saudara, ini adalah mujizat yang pertama atau tanda yang pertama yang Yesus buat saudara. Nah Maria datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus bisa diandalkan. Dia bisa melakukan segala hal, dia percaya itu karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Maria tahu persis hal itu karena dia mengimani perkataan daripada malaikat itu atau perkataan dari Tuhan bahwa engkau akan mengandung dan anakmu akan disebut Yesus Allah Immanuel. Sekalipun dia tidak pernah lihat mujizat Yesus, sekalipun dia tidak pernah mengalaminya saudara. Bahkan saudara kalau kita lihat saudara ya, Maria ini bukan hanya tidak mengalami apa mujizat Yesus saudara, tapi bahkan dia mengalami tekanan dan penderitaan saudara dalam kehidupannya. Sehingga saudara tetap saja Maria berpikir saudara, dia tetap meyakini bahwa Yesus ini adalah Mesias yang bisa diandalkan. Nah saudara, bagaimana dengan kita hari ini saudara? Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan? Sekalipun kita belum pernah merasakan sendiri mujizatnya. Atau kita pernah merasakan hal spektakuler yang dia lakukan. Saudara, Maria yakin itu. Dan pikiran yang pertama kali terbersit dalam dirinya adalah ketika ada masalah, dia tahu siapa yang harus dia cari pertama. Yesus. Dia tahu Yesus bisa diandalkan. Yesus sanggup melakukan segala hal yang tidak mungkin dia sanggup lakukan. Dia datang kepada Yesus. Dia minta pertolongan kepada Yesus. Dia katakan mereka kehabisan anggur. Saudara, adakah kita juga punya iman seperti Maria saudara? Percaya bahwa Yesus itu bisa diandalkan. Saudara, mujizat di Kana ini saudara, makna pertama adalah bahwa mujizat di Kana itu menunjukkan kepada kita siapa Yesus. Dia adalah pribadi yang bisa diandalkan dan dapat diandalkan. Dalam segala pergumulan, dalam segala masalah, Maria memberikan satu contoh Yesus yang dia cari. Karena Yesus dapat diandalkan. Yang kedua saudara, Yesus, mujizat di Kana ini saudara menunjukkan bahwa Yesus
bukan hanya bisa diandalkan, tapi dia adalah pribadi yang lebih tinggi dari Maria. Nah ini menarik saudara, kisah berikutnya. Ketika Maria berkata mereka kehabisan anggur, Tuhan Yesus membalas dengan perkataan begini, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba, waktuku belum tiba," kata Yesus. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu," atau buatlah itu. Nah saudara, menarik dalam ayat 4 ini saudara. Ini ya saudara ya. Kata ibu ketika Tuhan Yesus menjawab Maria dengan berkata, "Mau apakah engkau dari aku, ibu?" Kata ibu ini menggunakan kata gunai saudara. Nah kata gunai ini sebenarnya memang bisa diterjemahkan ibu saudara. Tapi sebenarnya kata gunai ini lebih umum. Yang berarti biasa perempuan atau wanita saudara ya. Istilahnya bukan spesifik menunjuk kepada ibu. Nah kata ibu itu menggunakan kata mater, atau bahasa Inggris nanti terjemahkan itu menjadi mother saudara. Nah menarik saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, "Mau apakah engkau dari aku, hai perempuan?" Padahal saudara, di dalam perikop yang sama, ayat 1 dan ayat 2, Yohanes itu menjelaskan bahwa ibu Yesus ada di situ. Dan ibu Yesus itu datang itu saudara, itu kata ibu yang ditulis oleh Yohanes itu menggunakan kata mater atau mother. Yohanes menulis dengan kalimat bahwa Maria itu adalah mother, ibu dari Yesus. Tetapi menariknya ketika kemudian Yesus berkata kepada Maria yang adalah mothernya itu saudara, dia berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Waktuku atau saatku belum tiba." Nah saudara, ini hal yang menarik. Kenapa saudara? Karena tampaknya saudara dari konteks ini kita akan menemukan bahwa tampaknya Yesus tidak senang atau tidak suka dengan permintaan Maria. Bahkan saudara menjawab dengan pertanyaan yang tampaknya kurang sopan. Nah tadi KU1 saya ditanya ya, ini kok kayaknya Yesus marahin Maria. Sebenarnya bukan marah saudara ya. Tapi dia di sini menggunakan kalimat yang tidak umum. Menyebut ibunya itu perempuan. Nah saudara, para penafsir itu berpendapat begini saudara ya. Yang pertama, ini kemungkinan besar Tuhan Yesus itu tidak senang dengan permintaan Maria. Lalu yang kedua saudara, ini untuk menunjukkan kepada Maria bahwa sekalipun Yesus itu adalah anak dari Maria, namun saudara, dia bukanlah anak yang biasanya. Yang anak di mana orang tuanya itu punya tanggung jawab atau punya kuasa terhadap anaknya. Tidak saudara. Tetapi Yesus di sini adalah anak Allah, di mana Maria itu hanya adalah tempat di mana Yesus mengambil natur manusia dan dia lahir menjadi anak manusia. Sehingga ini berbeda saudara. Dia memang anak Maria, tetapi dia juga adalah anak Allah dan bahkan dia bukan dikandung dari benih seorang pria, tapi dia dikandung daripada Roh Kudus. Nah saudara, kenapa Yesus tidak senang saudara dalam hal ini? Dalam tafsiran saudara dikatakan begini, karena Yesus tahu apa yang diminta Maria sebenarnya bukan hanya meminta Yesus untuk melakukan mujizat, tapi Maria ingin menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan siapa dirinya, yaitu ibu dari Mesias. Saudara, Yesus mengatakan alasan ketidaksenangannya itu dalam ayat berikutnya di mana dia katakan, "Karena saatku belum tiba." Mau apa engkau daripadaku perempuan? Waktuku belum tiba. Saatku belum tiba. Saudara, kita memahami ini saudara hanya dalam konteks begini saudara ya. Maria itu dalam kehidupannya saudara, dia itu mujizat Yesus ini belum pernah terjadi saudara. Sedangkan dalam kehidupannya ini dia harus berhadapan dengan orang-orang yang selalu memandang rendah dia dan keluarganya. Contohnya pertama saudara, ketika Maria mengandung, maka dia sudah mendapatkan cibiran dari orang-orang. Wah, baru tunangan kok sudah hamil. Misalnya sama Yusuf saudara. Wah, ini pasti hamil di luar nikah. Lalu kemudian karena bukan hamil di luar nikah, dia menjelaskan, oh ini adalah karena Roh Kudus, sehingga dia hamil dari Roh Kudus. Tapi apakah orang-orang bisa dengan percaya semudah itu saudara? Tidak saudara.
Hamil dari Roh Kudus gitu ya. Mungkin sama dengan sekarang gitu ya. Mana mungkin gitu ya. Apa buktinya kalau dia hamil dari Roh Kudus? Tunjukkan dong mujizat, tunjukkan dong sesuatu yang menunjukkan bahwa memang itu adalah Allah gitu ya. Itu adalah Tuhan, itu adalah Mesias seperti yang dikatakan bahwa dia adalah Mesias yang lahir dari Roh Kudus. Dan saudara, Maria tentu tidak bisa menunjukkannya karena mujizat pertamanya ini baru di Kana. Lalu bahkan saudara, setelah Yesus lahir, dia harus dikejar-kejar oleh Herodes mau dibunuh. Dalam hati mungkin Maria berharap, bukankah anak ini Tuhan? Kenapa dia tidak bisa dilindungi oleh malaikat yang menjaga dia sehingga dia tidak perlu lari ke Mesir dan lari dikejar oleh Herodes. Tapi saudara, kenyataannya orang melihat, wah, dia aja lari gitu ya. Mana buktinya bahwa itu adalah Mesias, anak Allah, engkau mengandung dari Roh Kudus. Saudara, dia mungkin menanggung ini. Bahkan kita baca catatan saudara di Galilea, ketika Yesus mengajar, orang-orang kampungnya bilang gini, kok bisa ya dia bisa pinter kayak gitu ya? Bukankah dia anak tukang kayu? Saudara-saudaranya ada sama kita, mamanya Maria, siapa dia gitu ya? Dia bukan Tuhan. Kok bisa dia pinter gitu? Orang malah heran saudara. Meremehkan dia karena dia menganggap bahwa Yesus ini tidak ada tanda, tidak ada mujizat yang bisa mereka katakan, oh iya betul Yesus Allah. Tapi begitu hari pernikahan di Kana, saudara, orang-orang berkumpul, keluarga-keluarga Maria, bahkan seluruh desa itu berkumpul, saudara, karena ini pesta orang kaya. Saudara, banyak penafsir memperkirakan, saudara ya, dan saya setuju dengan ini, saudara, bahwa kemudian Maria di sini ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar melahirkan Mesias. Dia ingin menunjukkan bahwa anaknya ini adalah Mesias yang memang lahir dari Roh Kudus. Sehingga dia berharap Yesus melakukan mujizat sehingga orang-orang melihat itu dan banggalah Maria. Inilah yang dari dulu mungkin engkau remehkan, aku dari dulu engkau tidak percaya. Dia sudah terluka oleh karena cibiran orang-orang di desanya. Sehingga dia berharap ketika Yesus lakukan mujizat itu di tengah orang banyak, dia bisa bangga. Saudara, tidak salah, memang Yesus adalah Allah. Dan kalau dia menyatakan dirinya tidak salah. Tetapi yang jadi masalah adalah belum waktunya. Makanya Tuhan Yesus bilang saatnya belum tiba. Ada saatnya Yesus menyatakan dirinya, tapi saat itu belum, bukan saat itu. Saudara, poin ini sangat penting saudara ya. Karena ada pengajaran yang mengambil bagian ini dan mengatakan bahwa Maria itu punya kuasa untuk memerintah Yesus. Sehingga kalau misalnya kita datang kepada Yesus memohon sesuatu dan Yesus bilang belum gitu ya, atau tidak, kita sampaikan ke Maria, Maria langsung datang kepada Yesus, gol langsung gitu ya, boleh. Nah saudara, justru dalam ayat ini kita menemukan bahwa Yesus sebenarnya tidak senang dengan permintaan itu, karena dia tampaknya disuruh menyatakan dirinya padahal belum saatnya. Nah saudara, siapakah Yesus? Apakah Yesus itu Tuhan? Ataukah dia seorang pesuruh? Nah gambar ini saudara ya, siapakah Yesus bagi kita? Saudara, bukankah apa yang Maria lakukan ini juga sering kita jumpai dalam hidup kita? Kita memaksakan saat atau waktu kita kepada Tuhan. Pokoknya Tuhan jawab sekarang gitu ya. Nyatakan saat ini juga. Kita minta Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, kita mau saat ini juga. Lalu Tuhan mungkin berkata, mau apa? Belum waktunya, belum saatnya. Saudara, siapakah sebenarnya Tuhan? Dalam mujizat di Kana ini mau dinyatakan bahwa Tuhan itu lebih tinggi dari Maria. Bukan Marialah yang bisa memerintah Tuhan. Maria saja, ibu Yesus, tidak bisa memerintah Tuhan. Apalagi kita, saudara. Siapakah kita, saudara? Maria sadar, ia tidak lebih tinggi dari Yesus. Sehingga kemudian kita dapati, saudara, ia tidak lagi memaksa Yesus. Dia akhirnya berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya padamu, lakukanlah itu. Kita lihat perubahan, saudara. Dari yang tadinya memerintah menjadi taat. Tadinya memerintah lakukan sesuatu, anggur mereka habis. Tapi kemudian ya sudah, apa yang Tuhan Yesus suruh lakukan itu. Apapun gitu ya saudara. Mau itu seaneh apapun,
Sekalipun apapun hasilnya, lakukan itu. Nah saudara, kita lihat perubahan ini saudara. Dia tidak lagi memaksakan keinginannya untuk Yesus menyatakan dirinya. Tapi apapun, udah terserah gitu ya. Nah sehingga kita lihat perubahan ini saudara. Dari yang tadinya memaksa, menjadi taat pada perintah Tuhan. Sehingga ya saudara, kita lihat pada akhirnya ketika Yesus melakukan mujizat itu bukan lagi karena Maria memerintahkannya, tetapi karena keinginan Yesus sendiri. Bukan Maria yang memerintahnya, karena Yesus lebih tinggi dari Maria. Dia adalah Tuhan, sekalipun dia adalah anak daripada Maria. Tapi dia tidak bisa disuruh-suruh saudara. Ada saatnya tiba. Itulah saat Tuhan, saat yang paling tepat saudara. Saudara, seorang bernama Matthew Henry membuat satu komentari saudara, khususnya dalam Injil Yohanes. Dia menulis demikian. Dalam segala permohonan kita kepada Kristus, kita tidak boleh mengaturnya, melainkan dengan rendah hati membeberkan permasalahan kita di hadapannya, lalu berserah kepadanya untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Saudara, kita boleh beberkan pergumulan kita, tapi kita tidak boleh memaksa Tuhan. Tuhan, saat ini juga. Saudara, kalau belum waktunya Tuhan, kita tidak bisa paksa saudara. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan kuasanya. Nah disinilah Matthew Henry katakan, kita tidak bisa memaksa, tapi kita berserah kepadanya untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Kalau Tuhan suruh bertahan, kita bertahan. Kalau Tuhan suruh tunggu, kita tunggu. Saudara. Inilah menunjukkan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari kita. Bukan kita Tuhannya, tapi Yesuslah Tuhan kita. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih suka memaksakan kehendak kita? Memaksa Tuhan melakukan mujizat bagi kita? Ataukah kita mau melihat kisah mujizat ini dan belajar untuk membiarkan Tuhan bekerja dan bagian kita melakukan apapun yang Dia perintahkan? Saudara, mujizat di Kana menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah pribadi yang lebih tinggi daripada Maria. Dia adalah Tuhan. Apalagi kita saudara ya. Tentu saudara, kita ini saudara ya, lebih rendah saudara. Dia adalah Tuhan. Kita tidak bisa menyuruh-nyuruh dan memerintah Dia. Tapi kitalah yang seharusnya mentaati perintahnya. Sehingga saudara, apapun saudara ya, harapan kita boleh sampaikan. Tetapi kita percaya kalau waktunya Tuhan, Dia pasti akan tolong kita. Yang terakhir saudara, mujizat di Kana ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa mengubah rasa yang hambar menjadi manis. Nah, ini saudara satu berita yang menggembirakan saudara ya, di mana ayat 7, 8, ayat 9 ini tentang mujizat itu terjadi. Pemimpin pesta itu mencicipi dan anggur itu rasanya manis dan dia rasa ini adalah anggur terbaik, sehingga dia datangi mempelai laki-laki dan bilang, orang biasanya keluarkan dulu yang bagus, lalu nanti kalau sudah orang mabuk atau puas gitu ya, dia sudah tidak bisa rasa lagi yang di belakangnya, kasih keluar yang gak enak, dia sudah gak bisa rasa gitu. Tapi ini anggurnya tetap terbaik sampai akhir. Nah saudara, lalu ditutup, Yohanes katakan ini, hal itu dilakukannya di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, ini menunjukkan apa saudara? Air yang tadinya hambar itu berubah menjadi manis oleh karena perbuatan Yesus Kristus. Yesus memang masih menyembunyikan identitasnya saudara pada orang banyak. Sehingga hanya pelayan-pelayan itu yang tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena memang belum saatnya. Yesus tidak melanggar waktunya saudara. Dia masih menyembunyikan identitasnya. Orang banyak hari itu belum tahu siapa yang melakukan mujizat itu. Sekalipun pelayan-pelayan itu tahu. Karena Yesus tahu belum waktunya Dia menyatakan dirinya di hadapan orang banyak. Dan hal ini dicatat oleh Yohanes. Ini adalah tanda pertama yang dibuat Yesus. Mengawali pelayanan Yesus yang kemudian menyatakan siapa dirinya dengan lebih jelas. Karena sudah tiba waktunya Dia menyatakan diri. Saudara, tanda pertama yang dibuat Musa, tulah saudara.
sebagai tanda bahwa Allah itu berkuasa membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah mengubah air itu menjadi darah. Ini adalah lambang penghukuman yang akan dijatuhkan Allah dan akan diikuti penghukuman berikutnya yang semakin parah, saudara. Tetapi tanda pertama yang dibuat Yesus ini menunjukkan siapa dirinya, yaitu Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Ia mengubah air bukan menjadi darah, tapi menjadi anggur sebagai lambang kasih karunia yang akan mengikuti tanda-tanda berikutnya, mujizat-mujizat berikutnya, sebagai lambang betapa cintanya Tuhan kepada kita, kasih karunia-Nya yang menyembuhkan, yang menolong, yang mengarahkan kepada dirinya Sang Mesias itu. Saudara, ia mengubah air menjadi anggur yang manis. Demikian juga ia mengubah hidup manusia yang tadinya hambar, tidak ada rasa, tanpa tujuan, berakhir dalam kesia-siaan. Tapi ketika kita menyerahkan diri dalam karya Tuhan, dalam kehendaknya, maka hidup kita akan dijadikannya manis seperti anggur itu, saudara. Ia mencurahkan darahnya agar kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kita peringati setiap kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan secara khusus hari ini kita sakramen perjamuan kudus. Ketika ia berkata sambil mengangkat cawan anggur di tangannya, ia berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu untuk pengampunan dan penebusan dosa. Saudara, kepahitan penghukuman itu diubahnya menjadi manisnya hidup melalui pengorbanan. Saudara, seorang bernama Barclay menulis kalimat demikian, saudara. Yohanes ingin kita mengetahui apabila Yesus datang ke dalam hidup seseorang, di situ juga hadir suatu kualitas baru, ada perubahan. Seperti berubahnya air menjadi anggur, tanpa Yesus hidup hanyalah kosong, hambar, dan tidak bermakna. Tapi ketika Yesus masuk ke dalam hidup orang itu, hidup itu menjadi hidup bergairah dan menyenangkan. Tanpa Yesus hidup adalah membosankan dan tidak menarik. Dengan Yesus hidup itu bergerak, bergetar, dan penuh kegirangan. Saudara, meskipun manis ini tidak selalu merujuk pada materi, tapi manis di sini lebih merujuk pada hidup yang sudah diperbaharui, yang sudah diubahkan. Hidup yang tadinya pahit, hidup yang tadinya asam, kecut, saudara, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan dosa. Tapi ketika kita datang pada Yesus, Dia mengubah hidup yang kacau balau itu, saudara, yang penuh dosa dan pahit itu menjadi sesuatu yang manis dan indah, saudara. Saudara, anggur buatan manusia itu bisa habis, dan bahkan dalam pesta itu kalau sudah puas minum, maka diganti anggur yang kurang baik. Tapi anggur buatan Yesus yang kita nikmati, saudara, yaitu melalui pengorbanannya, itu adalah anggur yang selalu nikmat dan manis sampai akhir. Sekalipun banyak pergumulan, tetapi ketika Yesus ada dalam hidup kita, Ia akan selalu mengubah apa yang pahit itu menjadi manis. Mujizat di Kana menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa mengubah hidupmu yang hambar menjadi manis. Saudara, saya tutup dengan satu kesimpulan bahwa makna mujizat Yesus yang mengubah air menjadi anggur yang pertama adalah Yesus itu adalah pribadi yang dapat diandalkan. Jadi apa, saudara, yang harus kita lakukan? Andalkan Dia dalam segala perkara. Segala kesukaran, kesulitan, andalkan Dia karena Dia bisa diandalkan. Siapa yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita sedang dalam kedukaan, kesedihan, pergumulan. Andalkan Dia sanggup mengangkat kesedihanmu, Dia sanggup mengangkat penderitaanmu, melepaskan kau, memberikan kau damai sejahtera. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang lebih tinggi dari Maria dan juga lebih tinggi dari kita. Ya, memang Dia bisa diandalkan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi ingat juga bahwa Dia adalah Tuhan. Sehingga saudara, kalau Tuhan bilang belum waktunya, sabar. Taati Dia dan bukan memerintah Dia. Karena kalau sudah tiba saatnya,
Dia pasti tolong kita. Dia pasti pulihkan kita. Dia pasti kuatkan kita. Dia pasti kasih kita jalan keluarnya. Tekun, setia, berdoa. Dan kalau waktunya tiba, Dia pasti akan menolong kita. Yang terakhir, Yesus adalah pribadi yang berkuasa mengubah rasa hambar menjadi manis. Oleh karena itu datanglah padanya. Tadi pujian paduan suara, mendekat padanya. Serahkan hidup padanya. Biarkan segala kepahitan itu, segala kelelahan, kelesuan, itu kita bawa kepada Tuhan dan biarkan Ia ubah itu menjadi rasa manis, damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Itulah arti mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran kami tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Tuhan, biarlah kami melihat makna ini dengan tepat sebagai tanda yang menunjukkan siapa Yesus. Engkau bisa diandalkan, namun Engkau juga punya waktu dan kehendak karena Engkau Tuhan. Dan biarlah kami bisa bersandar kepada Tuhan dan membiarkan hidup kami diubahkan menjadi manis oleh karya Kristus. Terima kasih. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.